channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @penulismalam94. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Sang Pemandi Jenazah. Kita kembali lagi di tahun 2010 sampai 2011. Waktu itu si penulis masih sekolah SMA, masih unyu-unyu dan sedikit menggemaskan. Pas di sebelah rumah si penulis ada aki-aki yang berprofesi memandikan jenazah. Sebut saja namanya Pak Parmin. Nah, anaknya Ki Parmin ini yang menceritakan kisah horor sang bapak ketika diberi tanda oleh seseorang calon customernya. Nah, siapa sih calon customernya itu? Dan kenapa horornya? Yuk langsung kita ke ceritanya. Assalamualaikum. Terdengar suara perempuan bertamu. Waalaikumsalam. Ya, teteh, silahkan masuk. Jawabku mempersilahkan masuk. Cep, Cecep atau Encep atau Ujang panggilan Sunda ke lelaki yang lebih muda. Bi Srinya ada? Tanyanya. Oh, ada teh. Tidak lama kemudian muncullah Bi Sri. Bi Sri adalah adik nenek yang paling kecil, yang tinggal bareng si penulis di kampung. Teh Kokom, masuk sini. Kemudian masuk lalu langsung menuju dapur. Bi, maaf ya, ini saya jadi terlambat datang ke sini. Soalnya Kokom nungguin bapak dulu, Bi. Loh, bapak memangnya kemana? Apa habis ke kebun? Tanya Bi Sri. Bukan, Bi. Bapak habis dipanggil suruh mandiin jenazah dari salah satu warga kampung atas sana. Cuma yang ini agak beda ceritanya, Bi. Almarhum meninggalnya karena bunuh diri, Bi. Makanya dibandingkannya agak lama sama bapak. Jawab Bi Sri panjang lebar. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Terus bagaimana ceritanya, Kom? Tanya Bi Sri semakin penasaran. Kokom dengan senang hati menceritakan kronologis kejadian horor. Satu hari yang lalu sebagai tanda firasat yang diberikan si calon customer kepada Pak Parmin, sambil membantu merajangi sayur-sayuran untuk pesanan catering. Pak Parmin dari dahulu dikenal sebagai pemandi atau pengurus jenazah di kampungku. Tidak hanya di kampungku saja yang kini memakai jasa Pak Parmin, melainkan sampai beberapa kampung sekitar. Nama Pak Parmin cukup dikenal sebagai pemandi jenazah. Karena seringnya beliau mengurusi jenazah, Pak Parmin seperti menjadi peka dengan firasat-firasat yang diberikan dari orang yang mau menyewa atau sudah menyewa jasanya sebagai pemandi jenazah. Tidak jarang Pak Parmin ditemui lewat mimpi atau didatangi arwah sekedar mengucapkan, "Terima kasih sudah memandikan jenazah saya." Dan ucapan yang lain adalah, "Pak, tolong mandikan jenazah saya ya." Begitulah ucapan para si mayat. Baginya itu bukan suatu hal yang menakutkan. Pak Parmin juga sering memandikan jenazah dari berbagai macam keadaan. Ada yang meninggal karena sakit, meninggal kecelakaan, dan bahkan meninggal karena diguna-guna.
Menurut Teh Kokom, sangat jarang ayahnya memandikan jenazah karena bunuh diri. Adapun satu kali peristiwa dahulu, sang ayah pernah mengurus jenazah meninggal bunuh diri karena meminum racun serangga. Setelahnya ia tidak pernah menemui kasus memandikan jenazah yang bunuh diri. Teh Kokom pun mencoba mengingat-ingat peristiwa 1 hari yang lalu. Sambil mengerutkan kening, ia bercerita jika sang ayah merasa seperti diikuti oleh sebuah bayangan hitam. Saat itu si ayah menyapa, "Assalamualaikum ya ahli kubur, siapa ini yang hadir?" Lalu setelahnya ada semilir angin di tengkuknya. Pak Parmin pun mulai agak merinding. Ia pun membatin, "Ini tumben saya dikasih firasat hawanya agak menyeramkan. Mudah-mudahan arwah yang meninggal bisa kembali dengan tenang." Doa Pak Parmin lirih di dalam hati. Sekitar ba'da isya di hari yang sama, sang ayah bercerita jika dirinya samar-samar mendengar seseorang meminta tolong lirih. Pak Parmin lantas menanyakan kepada Kokom apa Kokom mendengar hal yang sama. "Kom, Bapak kok mendengar orang meminta-minta tolong terus ya? Apa kamu juga dengar, Kom?" tanya sang ayah. Kokom hanya menggelengkan kepala dan ia pun berkata, "Palingan juga firasat dari orang yang mau pakai jasad Bapak," jawab Kokom. Bapaknya hanya terdiam dan di tangannya memegang tasbih sambil bersikir, hingga ketika ada ketukan keras dari pintu. Saat itu Pak Parmin langsung bangkit berdiri ingin membuka pintu, sambil berkata, "Biarkan Bapak aja yang buka, Kom." Kokom yang penasaran akhirnya ikut mengintip. "Siapa ya? Malam-malam tumben datang?" tanyanya dalam hati. Ketika pintu dibuka, tidak nampak seseorang pun terlihat dari balik pintu. Kokom yang saat itu mengintip dirinya langsung bergetar ketakutan. Dilihatnya pula sang ayah masih mematung di depan pintu, dan tangannya masih terus mengguntai butir demi butir tasbih yang melingkar. "Tenanglah, saya akan memandikan jenazahmu," jawab Pak Parmin kemudian. Baru saja Pak Parmin menutup pintu rumah, Kokom langsung menanyakan kepadanya, "Pak, tadi Bapak ngomong sama siapa, Pak?" Pak Parmin hanya terdiam. Ia kembali duduk dan bersikir. Baru beberapa saat ketukan pintu misterius itu berlalu. Ada suara angin yang kuat di dalam rumah, hingga beberapa pajangan di atas meja terjatuh. Kokom dan anaknya yang saat itu sedang menonton televisi langsung disuruh segera masuk ke kamar oleh Pak Parmin. "Kom, kamu sama Ari masuk kamar dulu. Ada yang tidak beres ini. Bapak mau mencoba berkomunikasi," ucap Pak Parmin menjelaskan. Pak Parmin segera mengambil garam dari dapur yang lalu ditaburkan di setiap sudut rumahnya. Tidak lama muncul lagi suara ketukan pintu. Pak Parmin langsung membuka pintu kembali dan terlihat ada 2 orang yang tidak dikenal. "Assalamualaikum, Pak," tukas mereka. "Waalaikumsalam. Dari mana ya saudara-saudara ini?" tanya Pak Parmin. "Perkenalkan, saya Abdul dan ini Kosir, Pak. Kedatangan kami ke sini mau meminta tolong kepada Bapak. Apa besok pagi Bapak bisa memandikan jenazah dari saudara kami?" jawab mereka berdua. 2 pemuda itu pun menjelaskan jika saudara mereka Tatang meninggal gantung diri di rumahnya. Jenazah Tatang ditemukan pagi hari,
Tapi karena masih menunggu ibu dan sanak saudaranya, akhirnya diputuskan jika jenazah akan dimandikan, disolatkan, dan dikebumikan di keesokan harinya. Lalu keesokan harinya setelah selesai sholat subuh, Pak Parmin langsung pergi ke alamat yang tertera. Sesampainya di sana, Pak Parmin seolah dibuat terperanjat. Bagaimana tidak? Rumah itu terlihat gelap seperti tidak ada orang. Pak Parmin berkali-kali mencoba mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Apa saya pulang saja ya? Rumahnya kosong begini, gumamnya dalam hati. Baru saja ia ingin beranjak pergi, langkah kakinya dihentikan oleh beberapa warga desa. "Permisi Pak, mau cari siapa?" tanya mereka. "Oh Dek, kebetulan saya dipanggil untuk memandikan jenazah dari Pak Tatang yang katanya kemarin pagi meninggal," ungkap Pak Parmin. "Loh, kami yang warga di sini kok malah tidak tahu ya Pak? Tetapi 2 hari ini Pak Tatang juga tidak kelihatan keluar rumah tuh," ucap salah satu pemuda. Kini desa Cimacan digegerkan dengan berita jika Pak Tatang telah meninggal. Pak Parmin seolah meyakinkan warga desa setempat jika ia memang didatangi oleh 2 saudara korban. Oleh karena demikian, sang kepala desa akhirnya memutuskan untuk mencoba mendobrak paksa rumah Pak Tatang terkait pembuktian benar atau tidaknya jika Pak Tatang sudah meninggal. Setelah pintu rumah Pak Tatang berhasil terbuka, terciumlah aroma busuk yang sangat menyengat hidung. Beberapa orang muntah-muntah karena tidak kuat. Sebagian orang yang penasaran ikut masuk mengikuti Pak Parmin ke dalam kamar Pak Tatang. Di dalam kamarnya kini terlihat dengan jelas tubuh Pak Tatang menggantung dengan seutas tali tambang kecil yang dililitkan di atas langit-langit kamar. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesosok jenazah itu hampir membusuk, tubuhnya membiru kehitaman, matanya melotot dan lidahnya panjang terjulur keluar, seperti merasakan sakit menjelang sakaratul maut yang teramat sangat. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ada pikiran untuk bunuh diri, itu sangat berdosa. Terlihat juga tetesan air mayat yang keluar dari lubang telinga, hidung, mulut yang menetes hingga membasahi lantai. Sungguh pemandangan itu sangat menyeramkan bagi Pak Parmin. Karena kondisi jenazah yang sudah tidak memungkinkan untuk menunggu keluarga dari korban, diputuskan jika jenazah langsung dikebumikan saat itu juga. "Sebentar, saya sudah berjanji untuk memandikan jenazah ini," ucap Pak Parmin. "Tapi Pak, jenazah korban ini sudah membusuk. Apa masih perlu dimandikan Pak? Dan pastinya baunya yang menyengat tidak mungkin akan hilang Pak. Kalau mau kita bungkus jenazah dengan kain kafan yang sudah diberi kamper dan langsung disolatkan saja si jenazah Pak," ungkap salah satu warga. "Tidak, saya sudah berjanji untuk memandikan jenazah. Lagian memandikan jenazah bukan agar si jenazah menjadi wangi, tetapi maksudnya membersihkan jenazah dari hal-hal yang menajiskan sebelum ia dikebumikan," ungkap Pak Parmin. Karena Pak Parmin bersikukuh untuk memandikan jenazah, akhirnya dimandikanlah jenazah Pak Tatang yang sudah mulai membusuk. Ketika memandikan, Pak Parmin tidak hentinya mengucapkan doa-doa lirih di dalam hati agar Pak Tatang bisa berpulang dengan tenang dan arwahnya tidak menjadi arwah yang penasaran. Tutup cerita
dari Teh Kokom. Bi Sri yang masih penasaran kemudian kembali menanyakan, berarti itu yang 2 orang malam-malam datang bukan dari keluarga Pak Tatang dong? Teh Kokom menjawab dengan agak terbata-bata. Bi, masa sih alamat yang ditulis di kertas pas bapak pulang malah jadi daun kering? Ih, ngeri saya. Berarti 2 orang yang datang semalam itu Korinya mungkin, jawab Kokom mengakhiri ceritanya. Jangan pernah terbesit ada niatan untuk bunuh diri, karena semua masalah di dunia itu tidak akan lewat dari batas kemampuan manusia. Dan juga Tuhan sudah memberikan masalah atau percobaan sepaket dengan jalan keluarnya. Dan selesai. Semoga kisah dari si pemanis jenazah kita bisa mengambil hikmah dari pengalaman ini. Semoga kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.